warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-10 teman-teman. Nah, dengan judul Comment Line Tips and Trick. Nah, langsung saja ke pembahasan. Kali ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama menggunakan beberapa komen, lalu yang kedua tab completion, yang ketiga history, dan yang keempat comment shortcut. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu menggunakan beberapa komen. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Kita langsung saja masuk ke Debian ya teman-teman. Nah, berhubung saya itu sudah merunningnya, jadi tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita pencet yang ini, kita cari yang terminal. Nah, di sini kita tunggu. Nah, setelah itu kita ketik ls. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perintah ls itu perintah untuk melihat apa saja sih isi dari direktori tersebut atau sebuah direktori. Kita enter saja. Nah, ternyata pada user Windy Aisyah ini terdapat beberapa direktori yang di antara lain yaitu dir A, dir B, dir C, desktop, dokumen, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, setelah itu kita PWD. Gunanya PWD itu kita mengetahui kita itu lagi berada di mana teman-teman. Kita enter saja. Nah, PWD ini mengetahui untuk di mana sih kita sekarang teman-teman. Nah, di sini kita itu berada di home Windy Aisyah. Nah, setelah itu kita ls lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih sama. Terus di sini itu terdapat desktop dir A, dir B, dir C, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ingin tahu isi dari dir A atau dir B, kita itu bisa ketikkan ls dir A, lalu kita enter saja. Nah, di dalam direktori dir A itu terdapat a.txt, lalu b.txt, lalu yang terakhir yaitu c.txt. Nah, lalu coba kita mau mengetahui yang desktop ini. Kita coba ls desktop, lalu kita enter. Nah, pada desktop ini ternyata isinya itu direktori lagi teman-teman, yaitu direktori dir E. Nah, bagaimana sih kalau kita mau melihat keduanya itu secara bersamaan? Nah, kita itu bisa ketik ls dir A lalu titik desktop atau yang lain sebagainya yang ingin kalian ketahui secara bersamaan. Nah, di sini saya akan mengetik ls dir A Nah, isi dari ls dir A sendiri itu, isi dari ls yang dir A itu ini a.txt, b.txt, dan c.txt, lalu kalau yang desktop itu yang dir E ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih detailnya lagi, lebih panjangnya lagi, kalian itu bisa ketik yang ls dir A, ls min r, lalu direktori yang ingin kalian ketahui. Nah, di sini saya akan min r besar ya teman-teman, lalu dir A. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Lalu misal kita ingin melihat secara langsung secara bersamaan, kita tinggal ketik saja ls min r dir A spasi desktop. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya. Yaitu tab completion. Nah, kita masuk saja ke terminal ya teman-teman. Nah, lalu
Nah, kita masuk saja ke terminal. Nah, di sini kalian bisa mulai masuk ke etc. Nah, masuk ke etc itu kalian bisa ketik cd spasi slash etc lalu slash lalu kita enter. Nah, cara mengetahui kita sudah berhasil apa belum itu kita ketik yang pwd lalu enter. Nah, ternyata kita sudah berhasil masuk ke etc ya teman-teman. Nah, lalu kita coba ketikkan C, lalu kita tap. Nah, otomatis tidak bisa ya teman-teman, karena di komen C itu terdapat banyak huruf yang awalannya itu C teman-teman. Nah, kita bisa tap 2 kali untuk enter. Maaf. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini itu banyak sekali yang awalan huruf C ya teman-teman. Jadi itu tidak akan bisa. Nah, di bawah. Nah, lalu kita coba lihat. Nah, di bawah ini kan ada tulisan more teman-teman. Nah, kalau di enter itu kita coba enter. Nah, itu tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih kalau kalian keluar dari more ini, kalian itu bisa ketikkan dengan huruf Q teman-teman. Nah, otomatis di sini itu sudah keluar dari more tadi teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya saya akan masuk ke slide scope. Nah, di sini itu caranya itu kita bisa ketik cd spasi slide H saja lalu kita coba tab. Nah, ternyata di sini itu otomatis kalian itu sedang berada di home ya teman-teman. Jadi ini bisa. Lalu selanjutnya saya akan usernya kita itu kan bernama Windy Aisyah. Nah, coba kita ketik W lalu kita tab. Nah, di sini itu otomatis kalian itu berada di user ya teman-teman. Nah, lalu kita itu bisa ls. Nah, kita enter saja. Nah, lalu kita ls apa saja sih yang ada dalam home ini kita enter. Nah, di sini terdapat banyak ya teman-teman, yaitu direktori desktop, dir A, dir B, dir C, dokumen dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba masuk ke dokumen yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan cd D lalu kita tap saja. Nah, di sini tidak akan bisa ya teman-teman, karena di sini yang awalannya D itu ada dokumen, lalu ada dir A, dir B, dir C, lalu desktop, ada banyak ya teman-teman. Dan kita bisa lagi. Nah, di sini itu kalian itu disuruh milih lalu semisal kita mau masuk ke desktop atau dokumen. Nah, di sini berhubung saya akan masuk ke dokumen, lalu kita itu tambahkan huruf O saja lalu kita tab. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita coba pwd apakah sudah berhasil. Kita masuk ke dokumennya. Nah, ternyata ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita coba ls direktori yang dokumen ini ada apa aja. Nah, di sini itu tidak ada apa-apa teman-teman. Bisa ketik cd titik 2 lalu kita enter. Nah, setelah itu di sini semisal saya ingin menuju ke dir A, itu tidak akan bisa jika kita menggunakan tab completion. Nah, tidak bisa karena dir A itu hanya berbeda dengan huruf terakhirnya saja. Jadi kita itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba ketik cd kita tab. Nah, di sini itu bisa kalian lihat di sini itu cuman menampilkan cd dir ya teman-teman, tidak dir A langsung, karena dir itu banyak
pilihan teman-teman, ada dir A, ada dir B, ada dir C. Oke teman-teman, lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu history. Nah, kita masuk ke tujuannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke terminal, lalu kita ketik history, setelah itu kita enter. Nah, di sini itu terdapat tampilan-tampilan perintah yang sebelumnya kita itu gunakan ya teman-teman. Jadi ini itu membantu kita jika kita itu ingin kembali ke perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu di sini ketik tanda seru. Nah, lalu pilih perintah yang mana yang ingin kalian masuk. Di sini saya coba ke CD dokumen ya teman. Lalu kita itu ketiknya bukan CD dokumennya tapi nomornya ya teman-teman. Kita ketik 99 lalu enter. Nah, di sini kita sudah terdapat di dokumen ya teman-teman. Kita sudah berhasil masuk. Nah, lalu kita itu akan membahas yang tanda seru yang dua ini teman-teman. Nah, tanda ini itu sebelumnya kita kan sudah diisi di dokumen. Nah, guna dua tanda ini itu untuk mengembalikan ke perintah awal. Nah, jika kita ingin pergi ke perintah yang lain itu kita bisa ketik tanda seru, lalu kita coba yang clear ya teman-teman, lalu kita masukkan nomornya, lalu kita enter. Nah, di sini itu sudah clear ya teman-teman. Nah, teman-teman lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu comment shortcut. Nah, kita masuk ke jika kita CTRL plus A itu kita itu untuk kembali ke awal perintah teman-teman. Nah, contohnya kita bisa ketik terlebih dahulu cd spasi slice home slice dokumen slice user slice India Asia, lalu kita slice. Nah, jika terdapat typo atau salah ketik itu, jika perintahnya itu ini kan pendek ya teman-teman. Nah, ini pendek, jadi gampang jika kita akan menghapusnya. Nah, gimana perintah itu panjangnya dia itu dan dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghapusnya. Nah, dan solusinya itu kalian itu bisa menggunakan Ctrl A teman-teman. Nah, otomatis di sini itu diarahkan ke awal kalimat teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih kalau kalian ingin kembali ke akhir kalimat, kalian itu bisa Ctrl E teman-teman. Nah, di sini itu sudah kembali ke yang akhir teman-teman. Nah, kemudian juga ada Ctrl W. Nah, untuk Ctrl W itu untuk menghapus suatu kata. Misal saya itu akan membuat direktori baru dengan nama KDIR ABCD. Nah, untuk menghapusnya kalian itu bisa CTRL plus W. Nah, di sini otomatis satu kata itu akan langsung terhapus ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada CTRL R. Nah, jadi kegunaan dari CTRL R itu adalah untuk mencari histori komen. Misalkan di sini saya akan CTRL R. Nah, di sini saya akan coba cari ls biasa. Nah, di sini saya akan CTRL R. Nah, lalu di sini saya akan mencoba mencari ls biasa. Kalian bisa ketik L, lalu kita S. Nah, jadi kita
jika kalian itu belum menemukan yang kalian ingin cari, kita itu bisa Ctrl L sampai menemukannya. Nah, di sini sudah ls, lalu kita enter. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu ctrl L plus L. Nah, ctrl plus L itu kegunaannya itu adalah untuk menghapus output dari terminal. Nah, cara membersihkan output dari terminal itu kan tadinya kita itu menggunakan clear memang, jadi kita itu menggunakan yang ctrl L saja. Kita ini itu sudah mengclear terminal, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.